Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Al-Hayah fi Zilal Tauhid, yang artinya hidup di bawah naungan Tauhid. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya Salma Kamila, lalu ada Fiona Ayu Saputri, Dira Danira, dan Sabrina Nur Fauziah. Kehidupan di bawah naungan Tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan Tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan Tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus sholih. Seorang muslim harus memiliki ma'rifah, yang artinya pengetahuan, pengenalan, pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Ia harus memahami dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam azat, as-sifat, al-asma, dan al-af'al. Pertama, saya akan membahas azat yang artinya esensi. Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Lalu ada juga dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Artinya, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Lalu yang selanjutnya yang kedua yaitu ada sifat atau asyifat terkandung dalam surat Al-Hasyr ayat 22-24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusul salamul mu'min. Al-malikul qudusul salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia adalah maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Gagah, yang membesarkan diri. Maha sucilah Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Dialah Allah, Maha Pencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Baginyalah nama baik, bertasbih kepadanya apapun yang ada pada kalian,
di langit maupun di bumi, dan Dia adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Al-Hasyr ayat 22-24. Lalu yang ketiga ada nama-nama atau al-asma. Nama-nama Allah Ta'ala diantaranya disebutkan dalam ayat berikut. Yang pertama ada Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha wadarul lazina yulahiduna fi asma'ihi sayuzzawna makanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan hanya Allah yang memiliki Asma al-Husna, yakni nama-nama terbaik yang menunjukkan keagungan dan kemahasempurnaannya. Maka berdoalah dan bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya, yaitu Asma al-Husna itu. Dan tinggalkanlah serta waspadalah terhadap orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan menyalahartikan nama-namanya. Jangan dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan menyebut nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat keagungan Allah. Atau dengan memakai al-asma al-husna tetapi dengan maksud menodai nama Allah, atau mempergunakan asma al-husna untuk nama-nama selain Allah. Mereka kelak di dunia atau di akhirat akan mendapat balasan yang sesuai dengan kadar kedurhakaan mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya ada surat Al-Isra ayat 110 yang berbunyi Qulida'ullaha awi adur rahman ayyama tada'u falahul asma'ul husna wala tazhar bis salatika wala tuhaffid biha wabtagi baina zalika syabila. Artinya, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Selanjutnya keempat ada perbuatan atau al-af'al. Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al, yaitu perbuatan. Penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya adalah merupakan af'al Allah Ta'ala. Dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendakannya. Terdapat pada Quran Surat Al-Buruz ayat 16 yang berbunyi Fa'alul lima yuridu. Artinya Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Jika Dia berkehendak mengazab orang kafir atau menganugerahkan nikmat kepada orang-orang yang beriman, tidak ada yang mampu menahan kehendaknya tersebut. Lalu ada terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 23 yang berbunyi La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang ditanyai. Dia, Allah, tidak ditanya atau dievaluasi dan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dikerjakan terhadap makhluk, karena Allah, Tuhan yang maha berkuasa, yang kekuasaannya mutlak, tidak pernah salah atau keliru sedikit pun dalam semua perbuatannya, tetapi sebaliknya manusia, merekalah yang akan ditanya atau dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang mereka kerjakan di dunia, baik karena kelemahan atau kebodohan maupun karena dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali. Nah, lalu selanjutnya ada macam-macam tauhid.
Yang pertama ada asma dan sifat atau asma wa sifat. Dalam hal asma dan sifat, ia yakin bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Terkandung dalam Al-Fatihah ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang maha pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia baik besar maupun kecil kepada seluruh makhluk, maha penyayang yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah, yaitu Bismillah, akan mendatangkan keberkahan. Dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindari dari keburukan. Lalu yang kedua ada rububiyah, yaitu ia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta, serta segala yang ada di langit dan di bumi sebagai fasilitas hidup. Terkandung dalam surat Al-Fatihah ayat 2, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yaitu segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk. Lalu terkandung dalam surat An-Nas ayat 1 yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Selanjutnya dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumul lahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumastawa 'alal 'arsy yaghshil lailan nahara yatlubuhum hasisan wasyamsa wal qamara wa nuzuma musakhkharatin mi amrihi ala lahul khalqu wa amri tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupi malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Lalu kemudian ada macam-macam tauhid yang ketiga, yaitu mulkiyah. Mulkiyah yaitu yakin bahwa Allah adalah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzilu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kuasa, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ham hasibta ana ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba, yang artinya apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Selanjutnya dalam Quran Surat Az-Zumu'ah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fi ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalil mubin, yang artinya
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian yang terakhir dari macam-macam tauhid yaitu ada uluhiyah, bahwa karena sifat-sifat kesempurnaannya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dengan demikian, ketika kita mengingkari la ilaha illallah, seorang yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dicintai dan tidak ada dituju selain Allah, Raja yang ditaati dan disembah. Bila demikian, yang diyakini seseorang, pada saat itulah ia merasakan kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian pada Quran Surat An-Nas ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Ilahi Nas, yang artinya sembahan manusia. Saya Sabina Nur Fauzia akan melanjutkan materi yang tadi dipaparkan sebelumnya. Terangkum dalam kalimat la ilaha illallah yang pertama, Rabb yang dimaksud adalah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua ada Rabb yang ditaati. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlarian pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kamu kepada Allah atau Quran dan Rasul sebagai sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga ada Rabb yang diabdi. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya ada tercapai kehidupan yang baik. Tauhid yang murni hanya akan tercapai bila kita mengenal hakikat penciptaan kita. Begitu juga dengan zat penciptakan kita. Betapa indah hidup di bawah naungan kasih sayang dan belayan Allah. Namun, banyak di antara kita sulit untuk memurnikan tauhidnya. Karena selain tidak kenal dengan Allah, mereka masih menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan yang lain. Kehidupan yang baik hanya akan didapat apabila orang hanya berwakil kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifat, nama-nama Allah, dan perbuatannya harus benar sesuai dengan prinsip dan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah.
Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan.